Islam cuma satu-satunya, yang lain enggak gitu ya. Nih aku akan bawa fakta daripada yang bukan Kristen bahwa meyakini bahwa yang benar disalib itu Yesus gitu kan. Oke, gue juga punya data. Jadi tenang aja loh gitu. Kredibel, oke. Apa nggak kredibel nih? Gue kasih ini. Original Christianity, original yoga. Ini banyak nih perjalanan Yesus ya, nyembah Brahmana dia di sana ya. Nah, ini ke India dia. Oke, semua catatannya dari sini guys. Nih aku scroll sampai bawah nih. Sik, lu mau bilang dia orang fasik? Kalian punya dendam apa sih sama Yesus? Hah? Cala caya 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 cala caya 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 caya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini hal yang paling senang kalau seandainya akan membahas penyaliban ya. Nah, dia mengkritisi Anisa 157 teman-teman. Cuman apa yang mau kita bilang ya? Kristen ini sebenarnya punya dendam apa sih sama Yesus? Sehingga ibaratnya gini, logik nggak? Kita membela mati-matian agar Yesus itu jangan mati, dibunuh secara terhina. Tapi bagi mereka dia harus mati pokoknya. Enggak, maksudnya gimana? Kalian punya dendam apa sih? Cerita. Dendam apa? Iya kan? Mereka tuh kayak apa ya? Kayak punya dendam pribadi. Kalau dibela Yesusnya tidak meninggal, enggak, pokoknya itu harus meninggal tuh orang. Harus dipaku kulitnya. Harus dipaku tangannya. Harus ditucuk lambungnya, harus diludahin orangnya. Kenapa? Kalian punya dendam apa? Cerita. Kenapa? Emang Yesus apain kalian? Sehingga kalian dendamnya tuh kayak dendam kesumat gitu. Begitu dibela jangan mati itu orang secara terhina, kalian nggak mau, pokoknya harus mati. Kenapa kalian ini? Kenapa Andre? Kenapa? Ada masalah cerita, ada apa? Kenapa? Yesus apain? Ngapain kalian? Sehingga kalian tuh kalau dibela dia jangan mati terhina, kalian marah. Kenapa? Coba cerita ya, kan seharusnya mereka cerita ya teman-teman ya. Ya udahlah, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan videonya. Dan buat kalian semua, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa pertama ngopi dulu. Jangan lupa ngopi dulu. Setelah itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk menonton sampai habis, karena akan ada banyak ilmu yang kita suguhkan yang mungkin kalian belum tahu. Andaikan kalian sudah tahu, maka menjadi pengkajian ulang daripada ilmu yang Anda miliki. Oke teman-teman, mari kita saksikan video kegabrulan daripada Andre Tang Tarangtung. Let's go. Itu satu-satunya yang mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, ini penyuka teori konspirasi pasti seneng nih dengan ajaran begini ya. Karena apa? Karena Islam cuma satu-satunya, yang lain enggak gitu ya. Sekali lagi, Islam satu-satunya yang meyakini bahwa Yesus tidak disalib. Emang benar? Makanya aku suruh nonton kalian semua teman-teman. Please lah nonton sampai habis. Kenapa? Dia bilang cuma Islam yang meyakini Yesus tidak tersalib. Ini gua buktiin ya, bahwa Hindu mencatatkan bahwa Yesus pergi ke India. Cala caya. Nih ya, bentar lagi kita buktiin guys. Dan ini catatan resmi. Dan I believe I can fly. Masa sih? Iya, bentar lagi kita akan membuktikan dan kita kasih nampak ke penonton bahwa catatan resmi daripada India, Hindustan, mereka meyakini bahwa Yesus pernah ke sana dan tidak mengalami penyaliban. Oke, kalau mau adu data, let's go, kita mulai. Kok nggak rugi saya jadi apologetnya nggak guys? lagi di dalam surah An-Nisa 157 dikatakan, dan karena ucapan mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, jadi Islam itu jelas menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Oke. Memang. Tapi Islam tak pernah menolak penyaliban itu terjadi. Bisa dipahami teman-teman? Ini mungkin dia otaknya agak sengklek, nggak ngerti Al-Quran. Coba-coba menjelaskan dari terjemahan. Woi bre, kami bukan umat terjemahan coy. Jadi di situ menjelaskan bahwa penyaliban terjadi, tapi bukan Yesus orangnya, ataupun bukan Isa Al-Masih anak Maria orangnya. Penyalibannya terjadi, wajar ada catatan. Penyalibannya terjadi, tapi yang kalian salib bukan oknum yang tertuju, bukan oknum yang dimau. Gimana sih?
Bentar lagi kita bongkar-bongkaran guys, sambil kita tampol balik Andre Tang Tarangtung yang sok tahu ini. Let's go. Oke, dalam bagian ini saya harus cepat-cepat untuk memberikan sebuah perbandingan cepat-cepat meskipun nggak, saya berkali-kali dan saya tidak akan bosan memberitahu kepada saudara bahwa jelas bahwa Islam dan Kristen berbeda. Catatan Quran tentang Isa alaihissalam dengan catatan Alkitab tentang Yesus Kristus itu berbeda 180 derajat, dan salah satu yang berbeda adalah mengenai kesaksian apakah Yesus disalib atau tidak. Isa alaihissalam diklaim tidak disalibkan oleh Quran. Nah, teman-teman, kalau misalnya perbedaan ini kita bahas, ini nggak akan sampai habisnya biasanya, karena ya ngotot-ngototan juga. Bukan ngotot-ngototan, tergantung mau mikir apa enggak. Gua udah siapin dalil dalam kitab lu yang mengatakan bahwa orang yang penyaliban terjadi, bahwa kitab lu sendiri ya, penyaliban terjadi, akan tetapi yang disalib bukan oknum yang dituju. Nanti akan kita bahas Ibrani 5 ayat 7, Amsal 11 ayat 8, mulai daripada Ulangan 21, 22, 23, dan kita akan membahas masalah Amsal 10, Mazmur 91 ayat 8, dan juga kita akan masuk ke fakta sejarah tentang Yesus bertemu Syarukan. Kita akan bahas itu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Salibkan. Nah, ini penyuka teori konspirasi pasti seneng nih dengan ajaran begini ya. Karena apa? Karena Islam cuma satu-satunya, yang lain enggak Bacot, gitu ya. Hindu aja meyakini. Sekali lagi di dalam Gimana surah sih? An-Nisa 157 dikatakan, dan karena ucapan mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, Lama, sesungguhnya cepet. Allah, padahal mereka tidak membunuh Lama, cepet. dengan Isa bagi mereka. Oke. Nah, jadi Islam itu jelas menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Oke. Dalam bagian ini saya harus cepat-cepat untuk Cepat-cepat. memberikan sebuah perbandingan meskipun saya Janganlah, Bang, berkali-kali cepat-cepat. dan saya tidak akan bosan memberitahu kepada saudara bahwa jelas bahwa Islam dan Kristen berbeda. Bentar, dia ucapin hai. Hai bang, gitu. Kita jangan lupa kasih balik hai, ha? Hai juga, gitu. Catatan Atau hai, jangan sok kenal lo, hai doang lo. Quran tentang Isa alaihissalam dengan catatan Alkitab tentang Yesus Kristus itu berbeda 180 derajat, dan salah satu yang berbeda adalah mengenai kesaksian apakah Yesus disalib atau tidak. Isa alaihissalam diklaim tidak disalibkan oleh Quran. Nah, teman-teman, Ayo. kalau misalnya perbedaan ini kita bahas, ini nggak akan sampai habisnya biasanya, karena ya ngotot-ngototan juga. Bukan ngotot-ngototan, Karena itu saya mikir apa selalu enggak? menggunakan analogi ini. Mari kita kasih perbandingan kalau begitu silakan, dari silakan, pihak silakan. ketiga. Silakan. Jadi pihak ketiga adalah pihak netral, yaitu bukan Kristen, bukan juga Islam. Ya. Kita akan bahas dari sejarah non. Oh, berarti gini, mau bilang, "Oi, Islam sadar diri kalian yang yakin ya Yesus tidak disalib cuma kalian doang." Nih, aku akan bawa fakta daripada yang bukan Kristen bahwa meyakini bahwa yang benar disalib itu Yesus gitu kan. Oke, gue juga punya data. Jadi tenang aja loh gitu. Oke, kita lihat. Let's go. Kristen. Bagaimana dengan sejarah non Kristen? Bentar bilang, aku belum bilang ke kalian bahwa tujuan dia nanti pasti akan membawa data-data misalnya ya. Marabar Serapion, Philippus Josephus, ya pasti itu orang-orang Yahudi. Udah khatam kami soal itu. Apa fakta sejarah atau catatan atau tulisan sejarah dari orang-orang yang bukan Kristen tentu saja dan juga bukan Muslim tentang Yesus Kristus dan kematiannya? Teman-teman, kita akan menemukan yang pertama ada tulisan dari Yosefus. Ya kan, benar. Yosefus ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus itu disalibkan. Kita akan menemukan tulisan Marabar Serapion. Dia pun adalah seorang sejarawan Yahudi, penulis Yahudi. Dia itu pembenci orang Kristen. Dan dia menuliskan Yesus itu disalib. Ada, kalau misalnya dari kaum pagan Roma, itu ada Lucian dari Samosata yang mengatakan Yesus itu disalib. Dan ada seorang sejarawan bernama Tacitus yang juga menyatakan bahwa Yesus. Oke, mari kita bahas secara logika. Ini kan dia kenapa blunder selalu sih? Tadi dia bawa An-Nisa 157. Ya udah, yang dia tampilin ini adalah keblunderan. Daripada kalau dia bawa An-Nisa 57, apa dikatakan dalam An-Nisa? Bagi Yahudi, mereka telah membunuhnya. Kira-kira Yahudi juga orang yang yakin Yesus disalib nggak? Iya.
dan benar-benar menyalibkan Isa Al-Masih. Karena dalam pandangan Yahudi, yang harus kemudian kalian tahu bahwa bagi Yahudi Isa itu bukan sosok yang mulia, tapi dia seorang anak haram daripada ibunya, seseorang penzina. Itu keyakinan Yahudi. Lalu makar yang dibuat oleh Allah, tipu daya oleh Allah juga mencakupi mereka. Wajar Josephus mencatat, wajar Marabar Serapion mencatat, wajar Lucian of Samosata, Tacitus dan siapa itu Katu semuanya mencatat. Jadi Al-Quran mewartakan bahwa penyaliban itu terjadi. Namun oknum yang dituju bukanlah oknum mulia yang dilindungi oleh Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 8. Oke, jadi gini cara mikirnya Andre. Ya, cara mikirnya ya. Dibilang, bagi Yahudi telah membunuhnya karena mereka beranggapan bahwa Yesus itu anak haram yang patut untuk dihukum mati. Itu keyakinan oleh Yahudi. Lalu Allah apakah membiarkan yang dimaksudkan Yahudi terjadi? Enggak. Lalu Allah menyerupakannya. Lalu ketika anggapan daripada Nasrani bahwa dia datang menembus dosa dan prosesi kematian lagi-lagi dalam keadaan terhina, itulah yang membuat Allah melindungi daripada Nabi Isa alaihi salam. Oke. Ayat tersebut menampol keduanya. Kalian bilang tersalib, kagak ade. Kalian bilang telah dibunuh, dirajam. Di dalam pemahaman Yahudi bahwa dia telah dirajam, kagak ade kata Tuhan. Dia telah kuselamatkan dan kugantikan dengan orang fasik. Maksudnya bagaimana? Oke, kita tampol bolak-balik. Ini baru namanya fakta, Andre. Jadi lu ibaratnya gini, kalau lu baca An-Nisa 157, lu mau bilang apa? Bahwa penyaliban itu nggak pernah ada, maksudnya gitu ya. Nggak pernah ada yang namanya tentara Romawi mengambil seorang manusia, dipaku, ditonjok, diludahin, dijitak, itu kagak ada. Enggak. Al-Quran nggak ngomong gitu. Al-Quran tidak berbicara penyaliban itu tidak pernah terjadi. Makanya gue bilang lu blunder sih. Kayak biasa. Kalau dia udah menunjukkan kebodohannya, udah waktunya kita kasih ini ya guys. Kasih mana dia? Mana mukanya yang paling gede ini? Udah langsung aja kasih hadiah dulu. Blunder. Kasih dulu. Ya mantap bang, kasih bang. Ya bagus. Ajar bang, mantap bang. Ah, kasih bang. Bagus bang. Ah. Drandre. Oke, kita lihat. Yang dia bawakan tadi sejarawan Yahudi ya. Mana dia? Kita ambil di sejarawan Yahudi. Mana yang dia bawa nih? Nih. Oke. Sekarang Al-Quran menerangkan apa yang diyakini nggak pernah terjadi, Drandre Tangtu. Apa misalnya diyakini penyalibannya anak Maria, anak dari perawan suci tersebut mati secara mengenaskan. Kagak ada. Itu aja dibantah, tapi penyaliban terjadi. Kalau enggak, blunder Al-Quran. Maksudnya blunder Al-Quran bagaimana? Al-Quran bilang, ya, mereka mengatakan menyalibnya, mereka mengatakan membunuhnya, akan tetapi tidak diserupakan. Kata-kata diserupakan mewakili ada kejadian. Makanya kalau enggak akan keluar kata-kata diserupakan kalau enggak ada kejadian. Jadi sekarang gini, ada penyerupaan dan keserupaan. Berarti ada alasan dibalik penyerupaan dan keserupaan itu. Apa alasannya? Penyaliban. Penyaliban landasannya baru ada yang namanya penyerupaan dan yang diserupakan. Atas landasan itu, berarti apakah Al-Quran menolak penyaliban? Kagak ada. Al-Quran tetap bilang penyaliban itu terjadi, namun oknum yang dituju bukanlah orang yang mulia tersebut, tapi orang yang fasik yang menggantikan Yesus di atas tiang salib. Siapa? Oke, nih pertama-tama. Oke. Dia bilang bahwa catatan sejarah daripada Yahudi mengatakan bahwa Josephus ini kan Yahudi ini, Marabar Serapion juga Yahudi ini, bahwa Yesus benar-benar disalib. Ya wajar. Target Al-Quran kan 2 tadi. Gimana sih? Target Al-Quran 2. Apa target Al-Quran? Yaitu Yahudi yang meyakini dia sebagai anak haram mati, ya, terbunuh. Yang kedua siapa? Oteng teng tereng teng. Kenapa? Karisteng meyakini bahwa dia itu jadi Tuhan.
Jadi Allah dua-duanya ya udah terserah kalian untuk menghinakan Tuhan, tenang. Kalian buat tipu daya. Aku maha pembuat tipu daya. Ya udah, kalian tertipu selama ini dengan orang yang digantikan oleh Tuhan. Tapi kalian tetaplah kekeh. Pokoknya iyalah. Makanya kita bilang mereka ini sebenarnya punya masalah apa sih sama Yesus? Yesus pernah buat dosa apa sih sama kalian? Sehingga kalian kalau dibela Yesusnya enggak mati secara mengenaskan, seharusnya kalian senang. Enggak, pokoknya dia harus mati, harus ditombak, harus dicitak. Aneh kalian semua. Pokoknya dia harus mati, harus dicitak, harus ditombak. Wah, dibela dia jangan mati, harus mati pokoknya. Kayak ada dendam kesumat mereka sama Yesus ya. Oke, sekarang gini, kita buka datanya. Sekarang gini, berarti jelas Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi. Namun yang disalibkan bukan orang tersebut. Pertama, kita harus melihat kenapa penyaliban itu tidak boleh terjadi kepada Yesus. Galatia 3:13 bahwa yang mati di tiang salib itu adalah orang terkutuk. Nah, kita tidak mendapati orang terkutuk tersebut selain daripada pemberitahuan Elohim. Elohim mengatakan, apa standar salib? Standar salib menurut daripada Elohim sendiri apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang. Nih, berarti standarnya apa? Dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, dosa apa? Yesus buat dosa apa? Yesus buat dosa apa? Atu aja. Buat dosa apa itu orang? Hah? Buat dosa apa? Oke, kita lihat Elohim bilang apa lagi? Perlindungan. Kita melihat daripada Yesus sendiri yang berdoa kepada Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 7. Oke. Kita lihat nih. Ini gak mungkin lu mau bilang Tuhan janji caleg lu. Wah, bandel lu. Tuhan gak mungkin janji caleg ya, dengar. Dalam hidupnya sebagai manusia, oke, dia manusia, ia telah mempersembahkan doa, meminta dong, permohonan. Ya, mohonkanlah wahai Tuhan. Dengan rapat tangis. Sampai nangis-nangis lu anak orang. Dan keluhan, dia mengeluh tentang pasti ada sesuatu yang besar ini kepada dia, siapa Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari apa? Dari maut, dari maut. Huhui, masa sih? Iya, dari maut. Dan kira-kira Tuhannya janji caleg nggak? Enggak, Tuhannya bilang gini. Dan, aduh kemana lagi datanya malah kabur. Dan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke, berarti nggak mungkin dong janji caleg. Benar, orang Tuhannya bilang gini. Kalau ada yang menimpamu, yang terjadi gini. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukarannya. Lalu orang fasik menggantikan pertanyaannya. Antara Yesus dan Yudas, mana orang fasik dan orang benar? Apa dosa Yesus yang standar dengan hukuman mati sehingga boleh disalib? Apa? Satu aja. Apa? Sekarang dosa Yudas kita tinjau. Di mana Yudas menjual Yesus. Nah, wajar setara dengan hukuman mati. Oke, itu satu. Amsal 11, orang benar diselamatkan oleh Tuhannya kan? Orang fasik menggantikan. Oke, selanjutnya kita buat blunder Andre Tangtung. Ini lagi. Kita lihat itu Mazmur 91 ayat 8. Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kalau kutanya nih sama Andre Tangtung ya. Kira-kira Yesus dalam penyaliban menonton apa ditonton? Kalau dia menonton berarti dia diserupakan. Kalau dia ditonton berarti dia orang fasik. Lu mau bilang dia orang fasik? Kalian punya dendam apa sih sama Yesus? Kalian mau bilang dia orang fasik? Enggak, cuma Islam yang meyakini bahwa Yesus bersih tanpa kefasikan dan dosa besar. Kok kalian seneng banget Yesus dosa besar dan jadi orang fasik? Aneh sih kalian. Kucingnya jadi heran ya, Cing. Masa dia bilang kayak gitu, Cing? Kan lucu ya. Aneh-aneh aja dia. Ya kan? Katanya Yesus orang mulia. Dibilang dosa setara hukum mati, setuju. Dibilang kalau dia itu orang fasik, setuju. Gimana sih? Ibrani 5 ayat 7 dibilang Tuhannya bilang janji caleg, kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Cing. Gimana menurut lo? Kan nggak mungkin janji caleg Tuhannya kan? Masa dibilang katanya karena kesalehannya dia telah didengarkan, diselamatkan dari maut. Tiba-tiba janji caleg. Belum lagi kesaksian daripada Daud. Oke, Daud ngomong apa? Nih kisah para rasul 32-31.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Karena ia mengatakan bahwa tidak ditinggalkan dalam orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti pernah nggak ada penyaliban kepada dirinya? Nggak ada, karena dagingnya aja tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya kepada kalian, ya. Pertanyaannya kepada kalian. Saya bilang daging saya tidak binasa. Kebal. Bahasa kita nih kebal, kan gitu ya. Gua kebal, tiba-tiba dibacok binasa. Kebal nggak? Hah? Kebal nggak itu? Hah? Tiba-tiba dipaku bolong, kebal nggak itu? Kebal. Gimana? Kesel banget, mikirnya kagak bisa. Katanya yang naik ke surga itu dagingnya tidak binasa. Di mana Mazmur 91 mulai daripada ayat 1 sampai ayat 8 sampai dengan ayat 11 semua nubuatan tentang perlindungan Tuhan terhadap Yesus yang teridentifikasi di atas aminnya Ibrani 5 ayat 7. Oke, mari kita lihat satu fakta daripada dia bilang gini. Cuma Islam saja yang meyakini bahwa Yesus selamat dari ini. Ya udah, karena kami sayang sama Yesus. Dia orang yang mulia, nggak boleh mati secara terhina, diludahin, dijitlak palanya, kagak, jangan. Kalau kalian yang udah dendam kesumat itu anak orang yang baik serta mulia, yang penuh kasih, mati secara terhina, yaitu kalian yang punya dendam kesumat. Kami nggak punya dendam kesumat sama Yesus. Kalian bener ya, mereka tuh kayak punya dendam kesumat sama Yesus ya. Dibela-bela sama Islam, jangan mati dia dalam keadaan terhina. Gak mau. Dia harus mati secara terhina. Aneh aja kalian. Oke, nih coba lihat. Oke, di sini aja. Return to, nanti kita lihat websitenya apa. Return to India no accession. Nggak ngerti aku. Langsung kita terjemahin aja. Nah, secara umum diasumsikan bahwa pada akhir pelayanan di Israel Yesus naik ke surga. Apa dikatakan? Diasumsikan. Berarti halu nih. Namun Santo Matius dan Santo Yohanes, dua penginjil yang menjadi saksi mata kepergiannya, bahkan tidak menyebutkan hal tersebut. Karena mereka tahu bahwa ia kembali ke India setelah meninggalkan mereka. Ke India guys. Santo Markus dan Santo Lukas yang tidak ada di sana, mereka hanya berbicara tentang Yesus yang diangkat ke surga. Yang sebenarnya adalah bahwa ia berangkat ke India. Meskipun bukan tidak mungkin bahwa ia benar-benar naik dan terbang ke sana. Bentuk perjalanan ini bukanlah hal yang asing bagi para yogi India. Ini channelnya nggak kredibel bang. Apa namanya itu, ini nggak kredibel. Oke. Apa nggak kredibel nih? Gua kasih ini. Original Christianity, original yoga. Ini banyak ini perjalanan Yesus ya, nyembah Brahmana dia di sana ya. Nah, ini ke India dia. Oke, semua catatannya dari sini guys. Nih aku scroll sampai bawah nih. Sampai dia pelajari Hindu, dia apa namanya itu bermediasi. Tuh. Anjay, Yesus ke India. Ini catatan sejarahnya banyak banget nih. Tuh, ada bukti arkeologinya lagi. Tuh. Ya, jelas ya bahwa dia ke India. Apa yang lu bilang kagak ada? Di luar kekristenan kagak yakin Yesus mati. Sampai ke India no. Jauh banget mainnya. Nah, sampai ke India, mana tahu dia ngefans sama Shah Rukh Khan misalnya, kan kagak ada yang tahu. Jin ke sana isku kita. Yeah. Chala chaya. Aduh, teman-teman, aneh-aneh aja. Oke, sekali lagi pengulangannya bahwa Al-Quran tidak pernah menolak penyaliban. Al-Quran hanya menyatakan bahwa penyaliban terjadi, akan tetapi orang yang disalib tersebut bukanlah orang yang mereka maksud. Oke, sekarang gini. Bagaimana cara bermain logikanya? Kenapa bisa ada catatan sejarah bahwa Yahudi menuliskan bahwa itu adalah Yesus dan Kristen menuliskan itu adalah Yesus? Wajar. Arti diserupakan gimana sih? Hah? Mikir nggak sih? Arti diserupakan daman diserupakan dengan daman lainnya, berarti muka saya ada dua dong, yang sama persis seperti saya. Sekarang gini, Yesus diserupakan, berarti ada dua muka Yesus. Maka wajar Yahudi, Josephus, Marabas Serapion dan segalanya mencatatkan hal tersebut, karena visual yang mereka lihat adalah memang muka Yesus. Tapi yang dikatakan oleh Allah bahwa itu bukan dia.
orang yang diserupakan, orang fasik yang menggantikan, yang dinubuatkan dalam Amsal 11 ayat 8, Mazmur 91 ayat 8. Itu logiknya gitu. Makanya catatan sejarahnya ada, karena mukanya memang muka Yesus, tubuhnya memang tubuh Yesus. Tapi benarkah itu Yesus yang sebenarnya? Karena disebutkan dalam Alkitab bahwa Yesus itu punya mukjizat merubah wajahnya. Benar, benar. Nggak percaya? Nih, saya tunjukin. Kita boleh cari teman-teman di Matius 17:2. Oh, bahaya nih. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Anjay, anjay. Tuh, Yesus saja bisa ganti-ganti muka kok. Kagebunshi non Josu. Wah. Gitu, sama juga seperti gini. Daman dijatuhi hukuman mati. Daman dijatuhi hukuman mati. Diserupain nih sama orang lain. Yang dilihat sama orang lain siapa? Pencatat itu ngelihat siapa? Ya pasti ngelihat yang Daman. Padahal itu bukan Daman yang sebenarnya. Lalu kenapa bang Al-Quran tidak memberitahukan siapa yang disalib oleh mereka? Kenapa? Sengaja, namanya juga dirahasiakan. Gimana sih? Segala sesuatu yang dirahasiakan tidak mungkin diungkapkan. Sekarang gini, kalian mau nyelamatin teman kalian yang ada di penjara dengan strategi membuat penjaga penjara itu ada di dalam penjara dan memberikannya obat tidur dan memakaikan topeng muka teman kalian yang ada di dalam penjara. Kalian selamatin teman, penjaganya kalian masukkan, kalian pakaikan topengnya. Kira-kira pertanyaan saya kepada kalian semua, kalian ngasih tahu nggak kepada penjaga lain? Oi, yang di penjara itu namanya Wauden ya, Wauden, bukan temen gue gitu. Lu ngasih tahu? Enggak gila sampai situ. Allah merahasiakan orang tersebut karena memang Allah nggak mau ngasih tahu. Namanya juga dirahasiakan. Enggak colok mate lo. Namanya juga dirahasiakan. Logiknya dengan perlakuan manusia. Ketika kalian ingin merahasiakan seseorang, maka mungkinkah kalian ungkapkan? Kan enggak. Itu cara berpikirnya. Gimana sih? Astagfirullah. Oke, jazakallah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa berinfak di link Saweria yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa indomisasi di rekening BCA yang ada di bawah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.